UIN Raden Mas Said Surakarta lahir sebagai upaya untuk membuka cakrawala dunia pendidikan perguruan tinggi keagamaan negeri. Sebuah universitas yang menyandang nama besar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Mangkunegara I, pendiri Kadipaten Mangkunegaran, sebuah kadipaten di Surakarta, Jawa Tengah. Kini namanya telah dinobatkan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Nama Raden Mas Said telah menginspirasi nama UIN Raden Mas Said Surakarta, sebuah perguruan tinggi yang terletak di segitiga utama Jawa Tengah dengan sederet perjalanan panjangnya. UIN Raden Mas Said Surakarta disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 pada tanggal 11 Mei 2021. UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan alih status dari IAIN Surakarta yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011. Demikian juga IAIN Surakarta merupakan hasil alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Surakarta. STAIN Surakarta yang berdiri sejak 30 Juni 1997 atau 25 Safar 1418 Hijriah. Awalnya berasal dari IAIN Wali Songo di Surakarta yang berdiri pada 12 September 1992. Berdirinya IAIN Wali Songo di Surakarta ini merupakan gagasan Haji Munawir Sazali MA yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sebagai pilot proyek untuk memperbaiki mutu IAIN yang sudah ada dan dianggap belum ideal, serta masih banyak memerlukan pembenahan. Harapan Haji Munawir Sazali MA waktu itu adalah agar IAIN Wali Songo di Surakarta mampu menampilkan diri sebagai IAIN unggulan yang mencetak para lulusan berdaya saing tinggi dan memiliki prestasi-prestasi akademik yang diakui oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Selama lebih kurang 5 tahun IAIN Wali Songo di Surakarta berjalan, pada 30 Juni 1997, melalui kebijakan Menteri Agama yang baru waktu itu, Dr. Andes Malik Fajar MSc, IAIN Wali Songo di Surakarta ini diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Surakarta. Kebijakan ini juga menetapkan seluruh fakultas filial atau fakultas daerah seperti Fakultas Syariah di Pekalongan dan Fakultas Usuluddin di Kudus yang tadinya telah direlokasi ke Surakarta menjadi STAIN Pekalongan dan STAIN Kudus. Kebijakan Menteri Agama waktu itu diambil untuk mengembalikan fakultas-fakultas filial termasuk STAIN Surakarta dapat menjadi kebanggaan umat Islam di daerah dan dapat berkembang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Nampaknya, kebijakan Menteri Agama tentang pendirian fakultas-fakultas daerah menjadi STAIN, terutama sekali STAIN Surakarta, memberikan semacam blessing in disguise atau berkah tersembunyi. Melalui kerja keras dan usaha terus-menerus ke arah peningkatan mutu akademik selama 13 tahun, akhirnya, pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta bertransformasi menjadi IAIN Surakarta dengan 3 fakultas, yakni Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta Fakultas Tarbiyah dan Bahasa. Peralihan ini sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat Islam di Surakarta. Kebanggaan makin bertambah ketika pada 28 Juli 2011, IAIN Surakarta diresmikan oleh Menteri Agama Dr. Andes Haji Surya Dharma Ali MSI, sekaligus pelantikan rektor yang pertama tanpa hambatan apapun. Dengan demikian, peralihan ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan harus terus dijadikan moment of truth bagi IAIN Surakarta untuk memerankan diri sebagai agent of Islamization dan agent of social change. Perkembangan IAIN Surakarta sejak tahun 2011 terus melesat dalam 10 tahun, hingga pada tahun 2021 IAIN Surakarta
menyandang nama baru dan beralih status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Melalui catatan sejak berdirinya pada 12 September 1992 hingga 2011 atau 2012, Universitas Raden Mas Said Surakarta telah meluluskan lebih kurang 22.120 mahasiswa dari jenjang Diploma 2, Diploma 3, Strata 1, Magister, dan Doktor. Fakta bahwa dari tahun ke tahun, animo mahasiswa yang memilih studi di UIN Raden Mas Said Surakarta terus meningkat. Kini, dengan memiliki 26 program studi S1, 4 program studi S2, dan 1 program studi doktoral S3 di pasca sarjana, serta persiapan pembukaan program studi lain yang relevan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat pendidikan. Maka, UIN Raden Mas Said Surakarta diharapkan dapat memberikan cakrawala baru pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Saadah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2, kategori 1 tahun 2024. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini pada hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit tempat saya bekerja, yakni di SDN 1 Pabuaran. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk membaca doa, dan juga silakan Afifah untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa dulu ya. Silakan baca doa dengan semangat dan juga hikmat. Berdoa mulai. Selesai berdoa, sekarang ibu akan mengabsen anak-anak ya. Baik, siapa yang belum hadir hari ini? Afifah ada? Adiro. Izul ada? Khairul ada? Karina ada? Rohmah ada? Ada. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, kita doakan yang hari ini barangkali ada yang kurang sehat, semoga cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya coba ibu pengen tahu anak-anak sudah seragamnya sudah rapi atau belum? Sudah, bagus. Kemudian alat tulis buku dan alat tulis lainnya sudah disiapkan? Sudah. Coba diperlihatkan mejanya, kolong mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Baik, bagus. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri ya. Baik anak-anak, anak-anak masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Itu pembelajaran minggu kemarin yang sudah kita pelajari ya. Baik, setelah kita belajar tentang pembelajaran kemarin, hari ini ada pembelajaran baru yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak gambar yang ada di depan. Sudah diperhatikan? Hari ini kita akan belajar tentang gambar ini ya. Yaitu tentang pembuatan kolase
dari nama-nama malaikat dengan menggunakan biji-bijian. Sebenarnya banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kolase, tapi hari ini kita akan menggunakannya dengan biji-bijian. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti pelajaran, siswa dapat memahami hikmah beriman kepada malaikat Allah. Dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mengikuti pelajaran, siswa dapat menganalisis perbedaan sifat malaikat dan juga sifat manusia. Dan sebelumnya, coba Ibu pengen dengar suara anak-anak semua untuk bersemangat hari ini. Tepuk semangat. Lagi ya, tepuk apa kabar? Sehat? Kuat-kuat, cerdas-cerdas, ceria. Satu lagi, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Hebat, Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Anak-anak tahu gak apa rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Kemudian ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Dan yang ketiga yaitu ada yang tahu siapa saja dan apa saja nama malaikat yang wajib diketahui itu? Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. betul sekali. Kemudian apakah anak-anak tahu apa saja tugas malaikat? Coba, malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu, Mikail, membawa rezeki, Israfil, menjaga malam, Israel, mencatat nyawa, Munkar dan Nakir, mencatat anak tubuh, malaikat Raqib, mencatat amal baik, malaikat Atid, mencatat tubuh, malaikat Malik, mencatat kebenaran, malaikat Ridwan. mencatat kesukaan. Betul sekali, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak, apakah anak-anak tahu apa perbedaan malaikat dan manusia? Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul, kalau manusia Punya memiliki hawa nafsu. Itu ya perbedaan antara malaikat dan juga manusia. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Oke, setelah terbagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Silakan setelah dibagi kelompok anak-anak, selanjutnya perhatikan proyek yang akan kita kerjakan hari ini ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali dengan ketindiran. Selamat menonton. Terima kasih. Jadi ini adalah proyek yang akan dikerjakan oleh anak-anak pada pembelajaran hari ini. Jadi proyeknya yaitu tentang membuat kolase. Banyak sekali kolase yang bisa diberikan atau dibuatkan dari kulit pisang, dari daun-daunan, dari kertas atau yang lainnya. Tapi hari ini kita akan membuat dari bijian. Silakan diperhatikan videonya ya anak-anak ya. Kardus bekas ukuran 21 cm x 29,7 cm atau sesuaikan dengan kertas gambar. Biji-bijian diantaranya kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, ketumbar, lada, beras, jagung, biji bunga matahari dan lain sebagainya.
Baik anak-anak, setelah kita menonton video, sekarang anak-anak perhatikan ya. Jadi jadwal penyusunan pembuatan proyek yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama nanti kita akan membahas tema memilih nama malaikat. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak nanti membuat sketsa pembuatan kolase. Yang ketiga yaitu nanti anak-anak akan menyusun biji-bijian ke dalam sketsa yang anak-anak buat ya. Lalu setelah itu menyelesaikan kolase dan lalu nanti ada kelompok yang maju ke depan ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Siap? Siap. Baik, sekarang silahkan anak-anak nanti silahkan mengerjakan kolasenya ya. Silahkan dikerjakan kolasenya yang sudah ibu berikan. Dilanjutin. Ada yang susah nggak? Lagi haid. Doa aja. Nanti enggak. Yang dekat-dekat aja. Nanti yang majunya mah paling contohnya satu kelompok aja, nanti ibu lihat aja yang udah siap. Ada penting tulisannya tuh agak di ini apa sih? Maksudnya lemnya apa yang banyak dua yang iya. Susah enggak? Gampang ya? Iya. Gak apa-apa, belepotan dikit tangannya ya. Iya. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah, silakan nanti ibu akan tunjuk kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kolasenya. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, silakan
tunjukkan hasil kerja kelompok teman-teman kelompok 3 kepada teman-temannya. Silakan menyampaikan apa yang dibuat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menghasilkan kolase malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Baik, tepuk tangan teman-teman. Ya, itulah presentasi dari kelompok 3. Silakan, terima kasih kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, setelah anak-anak semuanya selesai mengerjakan kolase dan semuanya sudah maju untuk presentasi, sekarang Ibu akan menyampaikan hasil evaluasi pengalaman belajar hari ini. Coba anak-anak, apa yang anak-anak pelajari pada hari ini? Belajar apa hari ini? Tentang malaikat, tentang cara bagaimana membuat kolase. Baik, setelah itu, apakah proyek ini yang kita buat pada hari ini membantu anak-anak untuk lebih paham nama-nama malaikat? Lebih paham nggak? Lebih paham. Nah, terus kesulitannya apa? Dalam pembuatan proyek ini susahnya ada di bagian mana susahnya? Oh, nempel-nempelin kacangnya ya, gampang copot. Baik, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, kesimpulan pembelajarannya itu yaitu membuat kolase adalah kegiatan efektif yang menggabungkan berbagai elemen visual. Contohnya gambar, foto, kemudian potongan kertas atau bahan lainnya yang menciptakan karya seni yang menarik. Nah, seperti tadi anak-anak membuat biji-bijian ya, menempelkan biji-bijian itu termasuk kolase juga. Nah, dalam materi ini juga pembuatan kolase menjadi salah satu bahan agar kita dapat memahami nama-nama malaikat Allah. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan informasi pengayaan. Jadi siswa yang sudah melampaui passing grade, nanti akan Ibu berikan tugas baru yaitu membuat kolase tapi selain dari biji-bijian, nanti dengan menggunakan bahan-bahan yang lain. Nah, kemudian anak-anak yang remedial atau belum sampai ke passing grade, nanti akan Ibu kasih tugas untuk menjawab soal-soal singkat tentang malaikat Allah. Seperti itu ya, nanti itu tugasnya. Kemudian setelah itu anak-anak, nah sekarang setelah kita belajar tadi tentang kesulitan atau mempelajari tentang malaikat Allah atau kesulitan dalam pembuatan kolase, sekarang Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan selanjutnya atau minggu depan. Nanti minggu depan anak-anak masih belajar tentang malaikat Allah, tapi kita akan belajar tentang ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah. Itu ya yang akan kita pelajari pada minggu depan. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu berikan PR. PR-nya nanti akan Ibu kirimkan di aplikasi WhatsApp di grup kelasnya. Baik, nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, selanjutnya, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.